Tak bisa lurus, kita nak bareng dah. Baiklah, kita sambung ya. Yang pertama adalah kuatkan iman dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah tidak baper, insya Allah. Yang kedua, banyak baca tentang kisah para sahabat yang berjuang membela agama Islam. Insya Allah tidak baper. Yang ketiga, jangan banyak nonton film India, Korea, segala macam. Ya. Mengapa? Yang membuat mental kita ini cengeng, yang membuat kita ini terlalu baperan, itulah badan besar, ya, dengan teman galak sekali, tapi pas nonton film dia nangis, ya, tahan dia nonton Korea itu sampai berpuluh-puluh episode, tapi khatam Quran tak pernah. Nah, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sudah. Ya, kuatkan iman dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua, apa tadi itu? Yang kedua, banyak baca buku sejarah tentang perjuangan umat Islam. Yang ketiga, jangan banyak nonton film Korea, film India yang membuat hati kita itu, mental kita itu cengeng. Mestinya kita itu ketika sholat malam nangis, bukan banyak nonton. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita berdakwah kepada keluarga? Kira-kira dakwah kepada keluarga ini bisa tak? Nanti setelah pulang daripada kajian PHS ini, ngadap orang tua, Pak, Mak, duduk sini sebentar. Baru kalian ceramah kan? Kira-kira bisa tak? Tak, seperti itu. Ya. Dan orang-orang pun banyak menuntut kalian tak bisa menyampaikan dakwah, betulkan dulu keluarga itu, tak bisa. Ya. Rasulullah saja pamannya belum juga masuk Islam. Ya, apalagi kita ini. Nah, jadi bagaimana cara berdakwah kepada keluarga ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau nak berubah keluarganya, kalau nak berubah masyarakatnya, mulai daripada diri sendiri. Bapak jangan berharap anaknya berubah kalau tak mulai daripada bapaknya. Betul? Anak jangan berharap orang tuanya berubah kalau tak dimulai daripada anaknya. Jadi dakwah kepada keluarga itu sebenarnya senang. Jangan disinggung, berdakwah mulai daripada diri sendiri. Kalau kita sudah mulai, insya Allah orang tua, keluarga pasti ngikut. Dengan syarat kita memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik, insya Allah keluarga akan ngikut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas? Atau masih ada yang jelas? Alhamdulillah Ustaz, saya kira tadi mati lampu separuh tinggal. Berarti memang ada sungguh-sungguh untuk hijrah sama-sama. Ada lagi yang nak bertanya secara langsung? Masya Allah, ini luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya mempunyai teman cewek yang kuliah. Dia berkata bahwasanya dia telah hijrah dari tidak berpacaran lagi. Itu kan baik kan? Jadi saya mempunyai kejanggalan sedikit ketika dia menyatakan bahwa dia hijrah karena telah diselamatkan oleh kebiasaan K-pop kalau salah. K-pop Korea kan, ya? Dia beranggapan bahwasanya K-pop itu dialah pacaran gitu. Jadi itu aduh. Kalau udah aduh kayak gitu gimana kan? Aduh, jadi juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dia. Halo Ustaz. Dia punya pacar opa-opa Korea. Coba dulu Ustaz. Wahyu. Sila Ustaz. Jadi ada orang yang berhijrah, perempuan, dengan alasan dia berhijrah karena dia terinspirasi dari artis K-pop Ustaz. Tak tahulah saya hijrah tuh. Pokoknya dia terinspirasi, bahkan mengatakan itulah kekasih hayalan itu. Halusinasi. Silakan. Ini memang agak berat pertanyaan, ya. Jadi berhijrah, berubah itu boleh dari siapa saja. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya sedikit. Jadi kalau endingnya adalah positif, untuk nilai kebaikan boleh, ya. Tapi kalau hanya sebagai kata orang Melayu mengenai teh ayam, itu Allah. Nah, saya punya kisah sedikit. Kita sering menjustiskan seseorang negatif, tapi kita tidak tahu isi sebenarnya. Ada seorang pemuda ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Pada satu malam dia bermimpi bahwa dia akan masuk surga karena ahli ibadah, tapi akan ditemani oleh seseorang yang tua renta. Karena dia ahli ibadah, kalau orang ahli ibadah dia akan mendapat ibarat mimpi. Bertahun-tahun dia mencari ibarat di dalam mimpi itu, siapa yang menemani dia. Dalam hatinya, siapa yang menemani aku dalam surga. Perasaan, akulah yang paling taat. Lalu dalam hikam ini disebut pejuk hakiki. Ada muncul kata-kata aku. Jadi dia menyatakan diri pada dirinya seolah-olah dirinya yang paling taat. Satu, beruntung. Setelah berjalan-jalan dia menemukan sebuah kampung. Yang kampung itu isinya penjudi, pemabuk, main perempuan, maksiat. Ada seorang kakek tua yang ada di kampung itu. Lalu dia teringat, inilah ibarat dalam mimpi. Namun dalam hatinya, beginikah orang yang menemani aku di surga? Bergelimang dengan orang-orang maksiat. Begitu dia mau balik badan, dia tak jadi. Bertahun-tahun aku cari, masa aku balik badan. Dia ucapkan salam dengan orang tua itu, dia berbicara. Lalu orang tua itu tertawa. Wahai anak muda, kau pasti kaget melihatku. Karena beginilah wajah orang yang menolongmu dan bersamamu di surga. Terkejut dia. Kenapa orang tua ini tahu isi mimpi dia? Lalu orang tua ini cerita. Anak muda, saya cerita. 20 tahun lalu, kampung ini isinya 100% penjudi, peminum, mabuk, main perempuan, tak ada positifnya. 20 tahun lalu. Sekarang mereka sudah beriman kepada Allah dan sudah berhijrah 70%. Lalu sekarang ini tinggal 30%. Kalau you mau ke surga bersamaku, kata orang tua itu, perbaiki yang 30%. Baru kau guna hak untuk bersurga bersama. Apa yang terjadi? Tersujud anak muda itu di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling suci. Ternyata ada yang lebih hebat. 70% diislamkan, dihijrahkan. Sanggup? Saya mengalami itu. 2008 saya keliling Indonesia, masuk Papua pedalaman. Saya mengislamkan beberapa orang Papua yang everyday makan babi dan makan anjing. Saya dibilang, Pak, makan. Saya bilang, saya tidak makan ini. Kenapa? Karena saya punya penyakit. Kalau saya makan ini, saya akan sakit. Kita nggak usah bilang, saya nggak boleh makan karena ini haram. Ada saya yang dipanggang. Itu Islam. Ya, Islam itu indah. Jadi Anda boleh penampilan gaul, tapi dakwahnya harus masuk. Jadi dakwah itu boleh dari siapa saja. Endingnya dia punya nilai positif. Itu mungkin dari saya. Kalau Ustaz mau nambah? Ya, ini kan dia memang memutuskan hubungan dia dengan pacarnya, tapi dia berhalu dengan artis Korea. Kira-kira ini hijrah tidak? Hah? Hijrah memang, tapi hijrah dari satu maksiat menuju maksiat yang lain. Ibaratnya
dia sudah berhenti minuman keras, tapi dia sekarang nyabu. Berpindah, hijrah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Nah, kira-kira seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi yang diidolakannya, yang dihalukannya adalah orang kafir, tak bersunat. Padahal kata Nabi apa? Ayyakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwa. Kita ini yang harus kita cintai yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Nabi. Kalau ini berarti sudah menganggap artis Korea itu lebih tinggi daripada Allah dan Rasulnya, sampai bermimpi-mimpi, sampai berhalusinasi. Astagfirullahaladzim. Inilah yang buat siapa ini? Yahudi, Nasrani. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah redha sampai kalian mengidolakan mereka. Makanya sekarang yang muncul pemuda-pemuda kita, pemudi kita sekarang seperti itu. Makanya kalian hidup di zaman yang dulu mungkin saya tak hidup waktu di muda dulu zaman seperti kalian. Ya. Yang mana kebebasan banyak, HP bisa dibuka apapun. Maka ya tantangan lebih berat, maka amal juga harus lebih ditingkatkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit Ustaz, ini menarik ya Ustaz. Kalau persoalan kita berhijrah karena sesuatu Ustaz. Kalau seandainya nih penyanyi K-pop ini nyanyi sholawat Ustaz, pakai pakaian muslim atau jadi model baju koko, itu boleh atau tidak Ustaz? Kalau itu tadi kan karena non muslim ya gitu Ustaz, berbeda iman. Boleh tidak kita berhijrah buat someone gitu, karena seseorang gitu? Boleh. Kita berhijrah karena seseorang, boleh. Lewat perantara seseorang, boleh. Yang tak boleh itu kita berhijrah karena seseorang dan kita mengikuti perilaku yang tak jelas dari mana dia. Contohnya dia artis, ya, tapi dia bisa membuat kita sadar, tapi gayanya, modelnya, perilakunya tidak mencerminkan akhlak, tidak mencerminkan perilaku Islam, kita ikut. Tak boleh. Tapi kalau kita bisa sadar karena seseorang, boleh. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah lewat seseorang tersebut. Ya. Sekarang contoh seperti ini. Banyak ada orang dapat hidayah lewat Facebook. Banyak tak? Banyak. Ketika ada yang update status, kirim ada salam dari malaikat maut, hati-hatilah engkau dimanapun berada. Gara-gara status seperti itu, yang baca ya nak di-skip tanggung. Bisa dia dapat hidayah lewat Facebook. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada pertanyaan tertulis. Ini ada pertanyaan Ustaz. Apa hukum bagi wanita membuat video TikTok atau video lainnya, kemudian mengupload ke media sosial, apalagi wanita itu ternyata berhijab? Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Sudah. Sekarang nih yang buat Facebook, yang buat Instagram, yang buat Twitter, yang buat TikTok itu orang Islam atau bukan orang Islam? Sekarang tujuannya buat itu untuk apa kira-kira? Untuk sebenarnya adalah untuk mengelabui umat Islam, untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Bahkan sampai emak-emak kita pun main TikTok. Ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang yang sudah dibuat mereka ini, apakah kita tinggal diam? Tidak. Makanya silahkan ada akun Instagram, silahkan ada akun Facebook,
Silahkan ada akun TikTok, silahkan, tapi isilah dengan nilai-nilai dakwah. Ustaz ada TikTok, akun TikTok ada, tapi isinya adalah bernilai dakwah. Jangan sampai kalau akun TikTok itu tidak digunakan untuk nilai dakwah, ketika orang bukanya maksiat semuanya. Nah, bagaimana hukumnya dia berlenggak-lenggok, perempuan main TikTok, nari-nari, boleh tidak? Tak boleh. Makanya kata Rasulullah, nisaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Kata Rasulullah, aku ada nengok segolongan orang penghuni neraka, aku tak pernah melihatnya. Nanti di akhir zaman akan ada. Apa itu? Perempuan yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian, berlenggak-lenggok di hadapan bukan mahramnya. Maka sekarang, ya, silakan main TikTok, silakan Facebookan, tapi isi dengan nilai-nilai dakwah. Nah, makanya kalau ada pengumuman PHS di Facebook, share lah. Ada flyer-flyer PHS itu, share lah. Ya, insya Allah itu bernilai ibadah. Orang yang buat Facebook pun, ya Allah, ini tujuannya bukan ini gitu, tapi kenapa dibuat untuk ini? Orang Islam susah sekali katanya nak dipengaruhi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Ilham kalau ada tambahan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana gambaran pemuda-pemudi yang didambakan oleh Al-Quranul Karim? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Itu pertanyaan hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau bagaimana yang didambakan, sebenarnya tauladannya cukup Rasul. Ya, kalau Anda bisa mengambil dari dua teladan Rasul, insya Allah bisa. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Saya ingin kasih gambaran bahwa jangan terlalu memaknai hijrah itu secara garis besar, secara sempit. Lalu seolah-olah kita ini sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki berhijrah. Karena manusia ini perlu proses. Kami yang pendakwah ini belum bisa juga berhijrah 100%. Karena apa? Karena ada hati, kolbun. Kolbun ini artinya tidak tetap. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat. Maka di situ proses keimanan, proses hijrah. Ya. Jadi kalau Anda meniatkan hijrah dari ujung rambut sampai ujung kaki akan berat. Nah, kembali kepada siapa teladannya? Pelajari teladan Rasul. Nah, siapa lagi sahabat-sahabat di bawah? Sebenarnya Rasul itu lengkap. Teladan kedokteran ada pada Rasul. Teladan pemuda ada pada Rasul. Teladan orang tua ada pada Rasul. Teladan pengusaha pun ada pada Rasul. Maka saya sebenarnya agak, orang menyebut sejarah Rasul dari hal-hal yang jelek, bahkan dari hal-hal yang sangat mengenaskan. Rasul miskin, Rasul anak yatim, Rasul mengembala kami. Oke, itu fakta sejarah. Tapi pernah tidak diangkat bahwa Rasul adalah pengusaha sukses, dan Rasul melamar Khadijah, kalau dirupiahkan bisa di atas 1 M. Makanya karena sejarah yang jelek, yang minim-minim ini diangkat, pemuda-pemuda seolah-olah Rasul kan miskin, Rasul kan tidak pernah hidup senang. Maka menganggap Rasul bukan idola, tapi angkat itu bahwa Rasul pengusaha sukses, berdagang keliling kota Mekah, bukan berdagang belajar. Kan tidak pernah diangkat sejarah ini. Maka pemuda-pemuda karena kesibukan lihat TikTok, lihat film Korea, gak pernah belajar sirah Nabawiyah. Jadi pelajari Rasul betul, ambil teladan Rasul 2 atau 3 teladan, tapi istiqomah, insya Allah menjadi pemuda yang istiqomah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu. Saya ingin bertanya Ustaz, kenapa kami sebagai pemuda-pemudi ketika hijrah begitu besar cobaannya dibandingkan ketika berhijrah ketika tua? Tolong solusinya Ustaz, agar kami tetap istiqomah dalam hijrah tersebut. Demikian.
kenapa hijrah ketika muda lebih susah dibandingkan hijrah ketika tua? Iyalah. Kenapa? Karena lagi muda ini, di situ hawa nafsu lagi puncak-puncaknya. Kalau tua tu apa lagi yang nak dia tu kan? Apa lagi yang disusahkan? Sudah bau tanah, nak bergaya pun dah tak pas lagi, nak sisir rambut juga lah sudah putih semua. Apa lagi? Kalau Pak Haji kita ni memang dari muda sudah hijrah. Nah, kita pemuda ini berat. Kenapa? Ketika kita tidak mau mau hijrah, dibilang kurang pergaulan dah. Bahkan ada anaknya yang tak seperti yang lain. Bajunya, modisnya, HP-nya, dia tak mau modis, dia tak mau main HP. Bahkan ada sekarang orang tua bilang, anakku aneh ya, tak sama seperti anak yang lain. Ya Allah. Nah, ketika kita muda seperti inilah, disitulah lagi puncak-puncaknya. Susah kita untuk berubah. Makanya apa kata dalam syair? Ya, kata dalam syair, an-nafsu katifli. Ya, nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dituruti, ya sudahlah, kalahlah engkau. Tapi kalau engkau bisa menahannya, insya Allah engkau akan selamat. Ya, nah gitulah. Kalau lah tua ini dah terpikir. Makanya kalau umurnya sampai, kalau umur tak sampai, banyak orang sekarang berpikir nantilah umur 50-an baru mulai pengajian. Kalau sampai, kalau tak sampai, kalau sehat, kalau stroke, apa lagi? Macam Pak Haji Azhar, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kita ini sekarang sudahlah makan kolesterol semua, makan minyak semua, makan bahan pengawet semua. Umur 40-an dah lemah, lutut lemah, semua sudah lemah. Kalau sudah mulai sakit, ya sudah, baru terpikir mau hijrah. Nah, mumpung sekarang lah. Makanya kata Rasulullah, sehatuka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wallahu a'lam. Saya tambah sedikit. Kenapa waktu muda ini sulit? Ya memang kena proses. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Berhijrah itu belajar juga. Belajar di waktu tua bagaimana mengukir di atas air. Saya termasuk terinspirasi dengan Pak Haji Azhar. Tadi Ustaz menyinggung kesehatan. Beliau usia sudah 70 lebih, tidak pakai kacamata. Saya sudah pakai kacamata. Setelah saya lihat apa amalannya, yang sering sholat di Zulfa, boleh lihat beliau di saat azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau mengusapkan mata. Dan ilmu ini tidak banyak yang tahu. Saya membaca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ada disebut Nur Muhammad. Jadi di saat nama Nabi Muhammad disebutkan, memang kita sangat dianjurkan mengusap mata, supaya nanti di akhirat kita dapat melihat Nur Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa dilihat secara zahir, tapi bisa dilihat secara batin. Maka diusap mata. Mudah-mudahan orang tua kita ini sehat terus. Amin. Kenapa orang tua rajin-rajin? Karena dia sudah diintai malaikat maut. Kita malaikat macam-macam. Maka betul. Ada juga sekarang ibu-ibu makin usia 70-60 penampilan macam budak gadis. Tangan diinai. Kalau anak-anak kan pakai henna itu ya, bunga mawar, bunga melati, dia jadi bunga bangkai pula. Itu sebilang makin tua makin meletik. Lihat, ya, memaklum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, saya pernah baca di Instagram, kalau kita sering nengok zodiak ramalan, katanya solat kita tidak diterima selama 40 hari. Apakah betul itu Ustaz? Betul.
Man ataka hinan fasa'alahu summa saddaqahu lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun kemudian percaya kepada dukun, tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Bintang zodiak itu kira-kira jauh dekat dengan makna dukun atau tidak? Dekat, peramal. Nanti engkau kalau bintang ini masa depan kau seperti ini, engkau seperti ini. Ya sudah, tak diterima solatnya. Nah, makanya hati-hati yang masih main bintang-bintang seperti itu, zodiak seperti itu, bertaubatlah. Ya. Habis ini pulang dari rumah, sholat pula, mandi taubat, wudu, kemudian sholat taubat, kemudian beristighfar. Ya, jangan sampai sholatnya tidak terima 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada teman Ustaz? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, Ustaz, jelaskan syarat-syarat untuk menjadi imam masjid dan juga manakah yang lebih utama untuk menjadi imam di dalam suatu masjid yang di mana di dalam masjid itu ada 3 orang yang soleh Ustaz, sama-sama hafiz Quran. Hanya saya yang berbeda umur dan ilmu. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, semoga Ustaz selalu banyak umur dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau bicara ini banyak pertanyaan di majelis-majelis masalah imam ini sering ditanya. Tapi saya sering membalikkan. Kenapa yang sering kita tanya masalah imam? Pernahkah kita menanya apa standarisasi menjadi makmum? Jadi sholat berjamaah tidak pada hak paten imam, tapi makmum. Ya, kalau hati kita tidak bersih ke masjid, ya, maka gagal semua. Maka imam dan makmum adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, memang sholat jamaah tidak akan sah kalau tidak ada imam. Nah, ini kalau dikaji memang agak panjang. Ya, kalian pertanyaan tadi ada 3 yang sama, memang faktor umur lebih mendahului. Itu pertama jawaban saya. Kita pahami dulu kita ini sebagai makmum. Kedua, dalam fikih kalau kita tidak sepaham dengan imam itu maka ada mufaroqah. Namun saya membaca dalam hikam ini apa yang tazkiyatun nafs. Sangat oke secara fikih mufaroqah. Saya nggak suka dengan fakir. Karena dia suka goda cewek misal, dia jadi imam. Waktu takbir pangki jadi imam. Saya mufaroqah, boleh. Fikih. Apakah mufaroqah keluar dari saf? Tidak. Gerakan sama, tapi innamal a'malu bin. Karena niat saya sudah tidak makmuman, adaan. Tetapi Anda sudah jauh-jauh dari rumah, melangkahkan kaki ingin sholat jamaah, mendapatkan berapa derajat? Ternyata kita mufaroqah sia-sia. Disitulah kita melunakkan hati. Ya. Jadi kalau masalah imam itu satu memang bacaan, kedua secara umur, ketiga secara akhlak. Selagi bacaannya tidak fatal, al-fatihahnya satu harokat satu huruf tidak tertinggal, akhlaknya di masyarakat baik, ya, dia bisa menjadi teladan dan dia ditokohkan, mantap. Ya, boleh. Tetapi kalau ikut ini di kampung-kampung sebenarnya banyak tidak standar. Tapi kalau kita bahas ini, maka masjid kita akan tutup semua. Kenapa? Memang belum bisa standar. Ustaz di kota-kota hampir mereka dibayar 10 juta. Kita dibayar dengan lillahi ta'ala, PJS, tapi PLT, pejabat lillahi ta'ala. Ya, nanti ini kalau masalah imam ini harus ada bab khusus. Maka kalau mulai hijrahnya harus nanti ada bahas fikih, ada bahas Al-Quran. Jadi lebih mendalam. Itu saja maksudkan dari saya. Ustaz, apa? Memang dalam masalah imam di situ memang ya ada yang diutamakan dan itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan yang paling afdol adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling bagus bacaannya walaupun umurnya masih muda. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang paling afdol adalah yang paling tua umurnya. Ya. Nah, ini
kita menyesuaikan dan tidak boleh karena tak semadhab, karena tak sepaham, karena tak sepemikiran, karena ada permasalahan, akhirnya kalau itu imam saya pisah, kalau itu imam saya mufarik. Itu tak boleh. Yang mufarik itu kalau imam itu meninggalkan rukun, ditegur tak mau berubah, itu baru kita harus mufarik. Kalau nanti kita sedikit-sedikit mufarik, susah. Makanya kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu kalau sudah maju ke depan, maka makmum wajib ikut tanpa memikirkan dia pernah berbuat masalah atau tidak, madhabnya apa atau tidak, caranya atau tidak, kecuali sudah betul-betul salah betul. Ya, dipilih imam Syiah, dipilih imam bukan orang Islam, itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah sedikit, jadi imam itu satu, mufarid itu, mufarokoh itu boleh kalau tadi rukun. Kedua, imam itu betul-betul iktikadnya tidak ahli sunnah wal jamaah. Artinya dia Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, seluruh mazhab sepakat. Ini tidak bisa, karena dia termasuk yang tidak dibenarkan, apalagi Syiah. Ini mungkin pengetahuan fikih. Selagi dia ahli sunnah wal jamaah, maka boleh-boleh saja. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit, bagaimana kita menyikapi orang yang memberi kita semacam nasihat, namun cara ia menyampaikan itu membuat kita tersinggung atau melukai hati, sedangkan si penasihat tersebut memegang teguh ayat, sampaikan walau satu ayat. Dan pada saat kita bilang kita tersinggung, si penasihat mengatakan kita yang tidak paham ilmu atau iman kita yang kurang teguh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masalah orang yang diberi dakwah terus dia tersinggung, ya, Memberi semacam nasihat, namun cara menyampaikan dia menyampaikan kita, ya. Ini yang menjadi problem. Itu yang membuat Islam ini kadang-kadang tidak berkembang. Kita banyak berdakwah, tapi tidak tahu metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Yang hikmah yang paling penting. Apa yang maksud hikmah? Kita tahu audiens kita ini. Oh, ini pemuda. Gak bisa kita kaji masalah sekretul maut. Gak nyambung. Ya, paling tani 5 menit dia dulu. Tapi saya berdakwah dengan depan Haji Zahad, saya bawa tentang asmara, tambah gak nyambung. Ya, jadi itu satu, lihat audiens. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Nah, kita yang menyampaikan pun harus, jangan baru dapat kita sampaikan, baru dapat sampaikan. Hari ini media menguasai, semua boleh lihat YouTube, boleh internet, lihat kajian. Tapi ingat, apalagi pemuda hijrah punya Dewan Pembina Ustadz Mul, beliau LC, sebelum Anda share, Anda tanya dulu, ini hadis betul nggak tulisan? Karena di dalam internet dan kitab aslinya itu kadang-kadang banyak berubah, apalagi kalau sudah masuk kubur. Nah, kalau kita share mentah, ketahuan kita tidak berilmu, itu tambah menyakitkan. Memang kita niatnya berdakwah, tapi akhirnya menimbulkan musibah. Ya, itu saja masukan dari saya, harus pahami dulu audiens. Kamu ada tambah? Bismillah. Kira-kira kalau ada kita ini, sesudah kajian ini, kita nyampaikan ke kawan-kawan kita, bro, kata Ustaz Tuai, kita mulai besok salat subuh. Kira-kira dengan bahasa seperti itu, atau mungkin lebih kasar daripada itu, pantas tak untuk kita tersinggung? Pantas tak kira-kira? Pantas tak? Makanya ad-din an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk seluruh umat Islam dan seluruhnya.
kalau kita tuh disampaikan nasihat, kalau kita tak mau menerima nasihat itu, berarti ada apa-apa dengan hati kita. Ya. Makanya kalau disampaikan nasihat, kita menolaknya berarti ada apa-apa dengan hati kita. Dan juga saya ingin kasih tahu, bagi kita yang hijrah, jangan sampai baru mulai hijrah, mungkin ini masukkan sudah baru nak hijrah langsung nyampaikan bid'ah. Mungkin itu maksudnya. Ya jelaslah orang ini marah. Sekarang banyak baru mulai belajar agama langsung nak poligami. Kira-kira apa seperti itu? Sementara masih banyak yang perlu kita kuasai, masih banyak yang perlu kita pelajari. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Baru belajar, baru kajian, langsung bilang bid'ah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum. Wah, ini nampaknya minta pakai jawab nih. Curhat dong Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh kalau kita hijrah dengan dua niat? Pertama, niat kepada Allah, dan yang keduanya niat mengejar cinta. Ini nampaknya ada udang sebagai batu nih. Batu mana tidak tahu yang terbongkar. Itu Ustaz pertanyaannya. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah menebak. Saya dari tadi saya nunggu. Pas tebakan saya. Ada. Yang namanya berubah lillahi ta'ala. dalam Islam Kalau Anda bilang Ustaz, satu saya berubah karena Allah Ta'ala. Oke, satu karena si dia. Sudah, fokuskan kepada Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan ini gini kadang-kadang, Ustaz, saya baru kenal dengan seseorang. Dia bisa membuat saya berubah. Subuh saya dibangunkan, ya, zuhur saya dibangunkan. Kamu kira dia hansip? Bangunkan terus. Lalu kita termotivasi dengan dia memberi saya motivasi. Ini bahasa Arabnya al-modus. Modus. Saya modus. Kenapa? Kami bisa bicara karena kami dengan Ustazmu nggak pernah mengalami itu sama. Karena kami dibesarkan di pesantren. Bukan berarti kalian juga harus jadi orang pesantren. Jangan menggelabui agama dalam berbicara agama. Hari ini Islam jatuh karena orang Islam bicara Islam, tapi dia menjatuhkan Islam. Saya hijrah, tapi dia nggak ada duduk situ, mulai lemah. Bertanya nggak mau, minum pun tak sedap, WA tak dibalas. Tapi kalau dia datang, wah dia duduk paling depan, hanya supaya dapat poin pahala kita. Ya, satu fokuskan lillahi ta'ala, memang berat karena itu proses, ya. Tak usah ada yang lain karena Allah. bagaimana Ada teman Ustaz? Bisa gitu ya? cara pembagian hasil dari Ya Allah. cara pembagian hasilnya Macam mana dia bisa hijrah? hasilnya Dia nak berubah karena Allah dan karena satunya. contoh bentuk kerjasama itu macam mana Astagfirullah. misalnya tadu usaha gitu Berarti motivasinya hijrah itu karena kita tanya jawab nanti doa ini nih masalah pacaran ini, ya Allah. Makanya ya, betul memang dalam ayat Al-Quran tuh orang Yahudi, orang Nasrani takkan pernah ridho sampai kita ngikut jejak mereka. Ya, dulu 80-an umat Islam dipengaruhi dengan pacaran. Betul tidak? Betul? Naik tahun 90-an sampai tahun 2000-an, umat 90-an umat Islam dipengaruhi dengan narkoba, habis generasinya. Nah, tahun 2000-an ini tak main lagi percintaan lagi, tak main lagi narkoba lagi. Sekarang apa dipengaruhi dengan apa sekarang? Dengan LGBT. Ya. Jadi luar biasa memang. Habis generasi kita. Pertamanya percintaan, sudah sikat semua sudah. Sudah itu seperti itu, narkoba sikat semua sudah. Sudah itu LGBT sikat semua sudah. Habis kita. Ya.
Makanya sungguh miris sekali, sedih kita. Ada orang yang nak sadar, ada orang yang nak bertobat. Pertamanya karena Allah, keduanya karena si dia, na'udzubillah. Ini siapa yang ngajarkan seperti ini? Itu tak tahulah. Karena makanya Ustaz, zaman kami ini kira-kira tantangannya berat betul sih Ustaz. Berat betul. Buka HP, semua sudah bisa dilihat. Dulu zaman Pak Haji Azhar gak ada seperti itu. Memang berat. Ya itulah. Memang ya tantangan berat, iman juga harus kuat. Nah, kitalah yang bisa mengaturnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Ini pertanyaannya saya simpulkan ya, banyak kalau dibaca semua. Intinya tadi kita membahas tentang zodiak, Ustaz. Kalau ini dia selalu mencari arti nama dia. Kemudian dari arti namanya itu dia mengetahui masa depannya gitu, Ustaz. Itu kira-kira macam mana, Ustaz? Hukumnya. Dalam hadis disebutkan, berilah nama anak kalian dengan nama yang baik-baik. Jadi sekarang alhamdulillah dari tahun 90-an pokoknya 10 tahun terakhir inilah nama anak-anak itu alhamdulillah bagus-bagus semua. Subhanallah ya. Muhammad Al-Fakhrizi, bagus-bagus semuanya. Ya. Siapa lagi nama bagus sekarang? Namanya bagus-bagus. Memang kata Nabi apa? Berilah nama anak kalian dengan nama yang indah-indah, karena nanti ketika di akhirat dipanggil satu persatu. Dan nama itu adalah doa. Nama anak dikasih Muhammad Al-Fatih. Bagus tidak? Doa supaya ke depan anak ini jadi seperti seorang Muhammad Al-Fatih. Itu makanya nama yang namanya bukan nama-nama Islam, kasihan betul lah ya Allah. Mulyadi, Jumadi, Pangki. Apa Pangki? Ada lagi satu, Murni. Tak tahu sudah diakikah atau belum? Agus, di mana-mana nama Agus semua. Sampai ada hari Jumat yang namanya Agus makan gratis. Ya, jadi untuk masalah nama, alhamdulillah belakangan ini orang-orang tua sudah sadar ngasih namanya nama anak yang Islami. Sekarang jarang ketemu anak siapa namanya Bujang, tak pernah. Siapa nama? Are Fatimah, tak pernah. Nama sekarang sudah Islami, alhamdulillah betul lah. Ya. Karena apa? Nama kalau tak Islami, kalau nanti pas kuliah, oh ya Allah susah betul. Saya kuliah di Yaman, orang Arab semua. Orang Arab tuh bisa manggil nama saya sebulan baru hafal. Mau mengucapkan Mulyadi itu susah sekali. Ya, makanya ada yang bilang ubah aja lah nama kamu Muhammad. Ya, sudah itu kalau kasih nama, nah ini nanti jadi bapak-bapak kasih nama anaknya panjang-panjang. Ya, ini nama saya cuma Mulyadi. Yang lain Muhammad Rashid Ridho, panjang-panjang. Apa kata orang itu? Kau tak punya bapak apa? Ya, kenapa? Kalau namanya panjang, orang Arab mengartikan, oh Muhammad nama dia, Rashid nama bapaknya, Ridho nama kakeknya. Ya, makanya orang kalau umroh, apa yang dibilang pertama? Di KTP satu kata dua kata. Kalau satu kata, urus dulu supaya jadi 3 kata. Makanya apakah ada hubungannya memberi nama dengan harapan di masa depan? Jelas ada. Ya, itu adalah doa. Makanya ketika ada orang namanya dipanggil dengan nama Muhammad Al-Fatih, doa tidak?
doa. Tapi itulah kita ini. Nama lah bagus-bagus. Nama siapa? Sultan Hasanuddin. Dipanggil siapa? Din. Nama lah bagus-bagus Hasanuddin. Hasanuddin itu apa? Agama yang baik, agama yang bagus. Dipanggil Din. Ya, sayang betul lah. Ya. Maka daripada itu yang suka menyikat-nyikat nama ni kita ni lah orang Indonesia. Padahal nama itu adalah doa. Ya, bagus dari itu. Silakan Ustaz. Ya, saya tertarik masalah nama. Karena banyak orang ingin namanya dari Al-Quran, tapi dia nggak tahu arti. Siapa namanya? Muhammad Rojim. Memang dia ada Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir. Muhammad Sarif. Bahasa Arab, tapi artinya pencuri. Ya. Muhammad Zani, saya Zai Alif Nun. Berbeda dengan Zaini. Kalau Muhammad Zaini perhiasan, Zainuddin perhiasan agama, Ilhamuddin petunjuk agama. Tapi Muhammad Zani laki-laki pengurat. Al-Quran jelas az-zaniyatu waz-zani, berzina laki perempuan, berzina perempuan. Saya anak saya pertama saya buat nama Muhammad Zidan Ilmi. Semoga ilmunya selalu bertambah. Yang kedua Wan Nafi'ah Ilmi, ya, supaya ilmunya bermanfaat. Yang ketiga Dinda Azkiyah Ilmi, semoga dia cerdas, dia suci ilmuku. Ternyata setelah saya bayang-bayangkan, mantap, ilmi itu dalam masalah ilmuku. Ternyata itu singkatan dari nama saya dan istri saya, Ilham dan Mega. Karena orang sekarang suka nyingkat anaknya, bapaknya nama Johan, emaknya Tuti, diambil dari Han dan Tu, jadi anaknya Hantu. Nah, kita kalau tak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ada yang nanya, Ustaz, bahasa Arabnya kamu laki-laki apa? Anta. Kamu perempuan, anti. Banci, antu. Ya. Almarhum itu tuh sudah meninggal. Saya pernah Ustaz di Jambi, saya ceramah. MC berlebih. Acara selanjutnya adalah ceramah agama oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Almarhum. Matilah saya. Memang secara arti bagus, almarhum yang tersayangi mendapat rahmat. Itu untuk orang meninggal. Jangan balik di kamu, mak, wahai makku almarhumah. Itu budak aman sumpah nih. Ya, jadi nama kalau kita niat tentu doa bagus, tapi kalau ada mempercayai yang lain-lain maka tidak boleh. Oh, nama ini tak boleh terlalu berat, itu tidak boleh. Ya, cukup. Terima Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya yang intinya bagaimana cara berdagang dalam Islam dan sistem kerjasama, dan tolong Ustaz jelaskan bagaimana cara pembagian hasil. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi setiap orang yang curang. Makanya Nabi itu seorang pedagang, tapi Nabi ketika berdagang jujur minta ampun. Saya jual sekian, modal saya sekian, subhanallah. Ya. Bukan kata Al-Quran ini, celakalah bagi setiap orang yang curang. Kenapa? Kalau dia berjual nak mahal. Kalau dia nak membeli, habis dikurang-kurang. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa katanya? At-tujjar humul fujjar, yahlifuna wa yukadzibun. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak dosanya adalah pedagang. Tapi pedagang yang tak jujur, yang curang. Ada kadang-kadang kalau kita belanja itu, berapa nih Pak? 50.000, bisa dikurang tak? Sumpah Pak, itulah modalnya. Ya. Makanya kata Rasulullah, yahlifuna wa yukadzibun, bersumpah tapi dia bohong. Ada juga yang jual durian, jual buah nanas. Ini bagus isinya Pak, dijamin bagus Pak, sumpah.
padahal isinya tak bagus. Ya, makanya kalau kalian mau jadi seorang pedagang bagus, jangan sampai pedagang sekarang dipegang oleh bukan orang Islam. Ya, jadi pedagang bagus. Nanti tamat kuliah, jangan segan-segan jadi pedagang, buka warteg, jangan segan-segan. Kenapa? Membangkitkan ekonomi umat Islam. Dan ketika jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur selain berkah, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nak bagi hasil, silahkan. Ya. Dia mau pinjam ke bank, pinjam di bank tapi bank syariah. Dikasih pinjaman tapi pakai bagi hasil. Itu boleh. Yang tak boleh itu adalah ketika dia minjam tidak pakai bagi hasil, itu namanya riba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Masalah jual beli ini memang agak luas babnya. Rasul adalah teladan ekonomi sejati, dan ada seorang pengusaha sukses dari kalangan khalifah yaitu Utsman bin Affan. Mungkin Ustaz mulai ingat kisah sumur Utsman. Utsman bin Affan adalah pengusaha yang tidak pernah menjatuhkan lawan. Ada kafir Quraisy mempunyai sumur. Siapa yang memakai sumur itu air bayar. Jadi masyarakat kesulitan mengadu pada Utsman. Utsman bilang, aku beli sumur itu. Tak nak. Sampai dirayu, oke, tekniknya gini. Aku kontrak, kata Utsman. Boleh? 1 hari pakai, 1 hari awak. Jadi Senin Utsman, Selasa kafir Quraisy. Yang kafir. Ya, giliran. Wah, dihitungnya. Oh, boleh. Kalau dibeli tak boleh. Tetapi apa akal dari Utsman? Inilah pengusaha sejati. Dia tidak pernah menjatuhkan lawan. Tapi bagaimana lawan menyerah sendiri. Pada seluruh umat Islam, siapa yang mengambil air sumur, silakan ambil pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Begitu seterusnya. Ambil sepuas-puasnya. Jadi kalau dia ngambil hari Senin penuh, hari Selasa berarti tak ngambil. Hari Rabu ngambil. Akhirnya yang kafir tadi, wah kalau macam ini tak bisa. Hari Selasa sepi. Dan akhirnya itulah sumur menjadi milik dari Utsman bin Affan. Masa sukses. Dia tidak pernah menjatuhkan lawan, tidak pernah menimbulkan fitnah. Satu, pedagang tidak boleh ada fitnah. Kedua, masalah riba. Contoh, ada yang tidak bisa dipandang riba. Di televisi ini keluar, salah keterangan. Saya punya tanah di hutan, saya beli 8 juta. Saya mau jual 10 juta, gak ada yang mau beli. Riba ini kan kalau ngambil untung lebih kan gak boleh. Tiba-tiba Pak Jumadi buka perusahaan, ya, PT Pasir, lewat kebun saya. Ustaz, saya beli kebun ini. Berapa? 200 juta. Saya beli 8 juta. Beliau beli 200 juta. Riba apa enggak? Nah, ini kan fikih. Kalau dibilang itu riba, di mana konsep riba? Riba selagi beliau merugi, dia untung banyak, saya dirugikan dan merasa tertipu, maka itu tidak riba. Saya modal 8 juta, terus dia beli 200 juta, berapa kali lipat? Itu rezeki saya. Namun dia pun punya perhitungan nanti PT ini 10 tahun berjalan, untungnya bisa miliaran. Jadi sama-sama antarodin. Itu konsep yang sering ditinggalkan dalam jalan. Penting sama-sama ridho, tidak ada yang merasa ditipu, maka tidak ada unsur riba. Dan saya waktu kuliah, saya 2 tahun mulai berdagang di pasar. Saya tahu bagaimana di pasar. Dan orang tidak tahu kalau saya santri. Ya, jadi umat Islam silakan berdagang, silakan berbisnis, tapi ikuti anjuran yang sesungguhnya. Setiap orang bisnis berdagang dengan secara betul, maka dia berkah. Yang sering kita sakit hati, ya dibeli, tinggal 1, kita beli, oh keluar lagi 1. Ya tinggal 1, habis keluar lagi 1. Ah, itu pembohong. Ya, pembohong. Demikianlah tadi jawaban dari kedua Ustaz Razama Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan tadi tidak kami baca, mohon maaf karena sudah dijawab sama Ustaz. Dan juga kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khair wa barakallahu fiik kepada kedua Ustaz
Ustaz Mulyadi Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustaz Ilhamuddin Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita tutup dengan doa, kemungkinan ada yang nak disampaikan oleh ketua. Oke. Baiklah, kalau memang tidak ada yang nak disampaikan sama ketua, kita langsung saja tutup dengan doa yang akan dibawa. So, Pak Haji, InsyaAllah langsung orang tua kita yang memimpin doa pada malam hari ini, dan keberkahan diturunkan pada malam hari ini untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya pembicaraan kita malam ini ada berkahnya dan kita dapat melanjutkan ada yang sesuai dengan yang disebut yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Amin amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan mu'alafat wa ta'ala lana biyam jami hajat wa ta'ala min sayiat wa ta'ala darajat wa tubanis bil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya salam ya Razzaq ya Latif ya Ghaffar ya Qahhar ya Rahmanir Rahim. Ya Basir, Ya Wahab Fatah, Ya Alim, Ya Rauf, Ya Bari, Ya Qadir, Ya Hafiz, Ya Jalil, Ya Majid, Ya Karim, Ya Qudus, Ya Amin, Ya Al-Syakir, Ya Jalul Karam, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Malik, Ya Awali, Akhir, Ya Sabur. Allahumma qul lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'ana wa bainahum bi'ara qabl wa la ilaha. Allahumma inna nabiyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa islam nasalan muslimin wa iman mu'minin wa salatan khasiin wa qiyamal kamal khaifin wa ruku'an al-mutawarrin wa sujudan sujud mutadarin wa a'malan salihin wa niyatan niyatal muqsin wa zunuban mustaghfirin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana amanna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, telah sama-sama tadi kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan langkah awal kita untuk berhijrah. Mungkin mari sama-sama kita kuatkan tekad kita, sama-sama saling mengingatkan ketika hari ini kita memilih jalan untuk berhijrah, maka berjalanlah terus, jangan pernah untuk berbalik. Kalaupun itu berat, berhentilah sejenak, carilah teman dan terus lakukan perjuangan ini. Jadikan peradaban-peradaban yang akan datang menjadi peradaban yang terbaik. Takbir! Takbir! Insyaallah. Sebelumnya lupa tadi disampaikan, karena ini milad, mungkin betul lah Ustaz kalau bahasa Arabnya barakallahu fi umrik Ustaz. Betul Ustaz ya? Mudah-mudahan ini bukan menjadi tahun yang terakhir pemuda Hijrah Singkep. Mudah-mudahan panjang umurnya
dan makin banyak membernya, makin banyak pemuda-pemudi yang siap berjuang untuk berdakwah di Singkep, bahkan mungkin kita bisa di kancah internasional mungkin ya. Insyaallah. Takbir. Baiklah, perhadiran hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk ke akhir acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga keberkahan selalu hadir bersama kita dan hati-hati pulang. Mungkin kami dari Pemuda Hijrah Singkep mohon maaf kalau seandainya selama dalam acara ini ada yang tak bagus dilihat atau baik ucapan atau perilaku, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk konsumsi pada malam hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang telah menyumbangkan ditambah rezekinya, dikuatkan pundaknya untuk menyumbang lebih banyak lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira.